Bosku semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi nih, kali ini kita bakalan ngelanjutin dong buah series yaitu BTTH Season 5. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, di mana setelah memurnikan benih dari pohon bodi, Xiaoyan menerima banyak harta karun dari pohon tersebut, termasuk pencerahan di bawah pohonnya langsung. Tapi ketika Xiaoyan dan pasukan berhasil mengalahkan Hun Yu dan Jiu Feng, tiba-tiba ruangan di sana pun perlahan runtuh. Sontak semua yang melihatnya tak mau mengambil resiko dan segera menjauh dari pohon tersebut. Namun di saat semua sudah berkumpul lagi, Xiaoyan masih ada di depan pohon bodinya. Yang ternyata Xiaoyan mengucapkan terima kasih atas hadiah dari pohon bodi. Di mana untuk pohon bodi sendiri, ia pun resmi menghilang dari dunia. Di sana karena hati bodi juga didapatkan oleh Xiaoyan, ia pun hanya bilang selama bisa menyempurnakannya, seharusnya Xiaoyan bisa menembus kerana Sins. Barulah setelah itu Xiaoyan pun berkumpul lagi dengan teman-temannya. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba klan Phoenix Siluman Langit malah menyegel ruangan itu. Di sanalah mereka pun baru tahu kalau klan Phoenix beneran masih menjadi anjing dari Istana Juang. Dan benar saja, tepat di saat itu jugalah Hun Yu pun mulai menyerang lagi. Tapi ternyata Doi tidaklah menyerang, melainkan membuka sebuah portal untuk memanggil Master Dirana Banseng. Master tersebut adalah Tetua Guyo, sebuah eksistensi yang sudah Dirana Banseng atau setengah Sins. Tentunya Hun Yu pun langsung melaporkan kalau Xiaoyan tak hanya mengambil semua biji bodi, melainkan juga mendapatkan pencerahan di bawah pohon bodinya langsung. Sehingga Xiaoyan yang sekarang sudah Dirana Dozun 9 putaran. Dan oleh sebab itulah, alasannya memanggil Tetua Guyo ke sini hanya untuk mengalahkannya. Awalnya, Panglima Xingyang yang melihatnya juga tak mau kalah dan mencoba memanggil seorang tetua juga. Tapi sayang, karena ruangannya sudah tersegel, mereka tak bisa memberikan komunikasi sama sekali. Yang ternyata Jiu Feng memanggil bayangan dari Phoenix Langit untuk menyegel ruangan di sini. Karena itulah gelombang suara tak bisa keluar sama sekali. Sedangkan Tetua Guyo sendiri melihat adanya Sun Er selaku pewaris garis darah kelas dewa dari klan Gu, ia malah tertawa tipis. Berbeda dengan Hun Yu, ia malah sudah tak sabar dan menyuruh tetuanya untuk segera bergerak. Tapi sayangnya Tetua Guyo lah yang tak mau terburu-buru. Di sana ia malah memperkenalkan dirinya sebagai Heavenly Venerable kedua. Bahkan ia malah mengatakan teruntuk King Xiaoyan mau ikut dengan Patu atau mau bertarung dulu, ya kan? Waduh. Mendengar itu, Xiaoyan pun hanya terpikir satu-satunya winning conditioningnya hanyalah dengan menggunakan api teratai. Oleh sebab itulah Sun Er dan kawan-kawan harus mengulur waktu terlebih dulu. Untungnya mereka tak keberatan sama sekali, membuat pertarungan pun langsung terjadi. Apalagi Tetua Guyo juga tak akan membiarkan Sun Er keluar hidup-hidup ya lor ya. Di sana ia pun langsung tarung serius dan menciptakan sebuah boneka raksasa. Sementara Hun Yu sendiri melihat Xiaoyan yang bersiap menggabungkan api surgawi, ia juga sangatlah panik dan mengajak semuanya untuk menghentikannya. Tapi untungnya pasukan dari Sekte Bunga dan klan Gu juga bergerak cepat. Dengan ini pertarungan pun jadi terbagi. Bahkan Hun Yu sendiri harus menghadapi gempuran dari Panglima Xingyang. Berbeda dengan trio cewek dari Xiaoyan, mereka langsung menyatukan kekuatan untuk melawan boneka raksasa itu. Sun Er bahkan mengeluarkan teknik api langit mimpi Kaisar Emasnya.
Tapi sayang, meskipun teknik itu sangatlah hebat, dengan kekuatannya saat ini, Sun Er memang belum bisa memaksimalkan kekuatannya. Tapi jelas, tak hanya Sun Er saja, Dewi Tabib juga bergerak cepat dan mengeluarkan teknik penjara racun. Namun lagi-lagi hal itu sia-sia dan bisa ditahan dengan begitu mudah. Belum sampai di situ, kali ini giliran Cailin lah yang maju ke depan untuk menyerangnya secara langsung. Tapi tetap saja gelar Bangseng tak bisa diremehkan sama sekali. Dalam sekejap, Cailin pun langsung terpental. Meski begitu, mereka tidaklah menyerah begitu saja dan tetap menggempurnya dengan banyak serangan. Bahkan Sun Er sampai mengeluarkan formasi mimpi Kaisar Emasnya. Dalam sekejap, aura emas pun menyelimuti area sekitar dan mengurung tetua tersebut. Namun bukannya gentar, tetua Guyo malah semakin tertarik dan menegaskan kalau ia pasti akan menghancurkan formasi ini. Ternyata tetua Guyo mengeluarkan teknik pengorbanan juang. Hal itu membuat Sun Er pun sangatlah kaget karena ternyata tetua Guyo bisa menyatukan jiwanya dengan kerangka boneka itu. Dan benar saja, formasi Sun Er yang sangatlah kuat seketika langsung dihancurkan begitu dahsyat. Tapi di sana dengan senyum tipisnya, Sun Er hanya bilang kalau tugasnya memang bukan untuk mengalahkannya, melainkan hanya untuk mengulur waktu. Yang ternyata tepat di saat itu jugalah The King Xiaoyan sudah menyelesaikan penggabungan api surgawinya ya lur yang. Semua yang melihatnya benar-benar sangatlah panik, terutama Hun Yu dan Jiu Feng. Bahkan mereka langsung mengajak semua pasukan untuk mundur terlebih dulu. Tapi berbeda dengan tetua Guyo, melihat penggabungan dari api surgawi, bukannya gentar, ia lagi-lagi tambah semangat ya lur yang. Dengan ini, penggabungan api surgawi yang terbentuk layaknya api teratai seketika dikeluarkan. Namun jelas, layaknya seorang penantang, tetua Guyo pun langsung mengeluarkan zira tulang puluhan ribu jiwanya. Tapi sayang, hal itu langsung sia-sia. Bahkan tak hanya pertahanannya yang bisa ditembus, melainkan segel dari Jiu Feng juga bisa dipatahkan. Namun meskipun sudah menerima serangan yang telak tersebut, tetua Guyo masih bisa bertahan. Sontak Hun Yu yang melihatnya langsung tersenyum puas dan sedikit meremehkan King kita itu. Tapi sayangnya bertahannya tetua Guyo tidaklah lama sama sekali ya lur ya. Karena terlihat tepat di saat itu jugalah bonekanya pun retak-meretak hingga pada akhirnya beneran hancur berantakan. Xiaoyan yang melihatnya bukannya senang, ia malah sedikit curiga. Katanya master kuat di ranah Banseng tak akan bisa dikalahkan semudah ini. Dan benar saja tetua Guyo masih belumlah kalah sama sekali, melainkan ia hanya menerima sedikit luka. Sebaliknya karena serangan tersebut, ia pun semakin marah dan mencoba untuk menyerang balik. Tapi jelas spesial yang kali ini Pak De Aulaula yang turun tangan. Yang ternyata karena Xiaoyan sudah terlalu lama tidak kembali, Pak De memang sangat khawatir dan nyusul ke sini. Tentunya tanpa banyak basa-basi lagi, ia pun menegaskan siapapun yang ingin membawa muridnya tercinta lewati dirinya dulu. Tetua Guyo yang mendengarnya langsung mengatakan meskipun klan Hunnya memang tak sebanding dengan Papilion Xingyun, tapi dengan ia memanggil satu master lagi, mereka tetap tak akan bisa bertahan. Sayangnya ngomong-ngomong soal memanggil orang, Sun Er juga turun tangan. Di mana karena segel dari klan Phoenix sudah dihancurkan, klan Gu juga langsung memanggil para masternya. Dalam sekejap, tetua Tong Xuan pun juga join ke pertarungan, di mana ia hanya mengatakan jika memang ingin bertarung, maka orang tua seperti mereka lah yang siap menghadapinya. Saat itulah, mengingat kalau Hun Yu juga tak bisa memastikan kalau hati bodi didapatkan oleh Xiaoyan, tetua Guyo pun memutuskan untuk segera mundur. Meski begitu, ia tetap mengingatkan agar mereka tidak terlalu senang. Nyatanya begitu klan Hun bergerak, tak akan ada satupun musuh yang bisa selamat.
Bahkan ia mengatakan kalau Papillon Xingyun sudah ditakdirkan untuk diinjak-injak, iya kan? Waduh. Dengan ini musuh pun akhirnya mundur. Bahkan klan Phoenix Siluman juga memutuskan untuk segera pergi. Sontak Xiaoyan yang melihat semuanya langsung berterima kasih kepada Tetua Xuan. Tapi alih-alih fokus kepada Xiaoyan, Tetua Xuan malah menyapa ramah Pak De Yaulau. Nyatanya Pak De adalah venerable terkenal dari wilayah Zhongzhou. Bahkan ia juga tak segan untuk memberikan sebuah hormat, iya kan? Jiuyang. Sama halnya dengan Sun Er, ia pun akhirnya menyapa ramah Pak De Yaulau. Tapi di sana Pak De hanya bilang kalau sebenarnya mereka sudah lama saling mengenal, bedanya belum pernah bertemu saja. Alhasil mengingat kejadian di masa lalu, di mana Sun Er pernah menentang Pak De Yaulau yang membantu Xiaoyan diam-diam, ia pun akhirnya meminta maaf ya lur ya, waduh. Sementara Tetua Xuan sendiri melihat Xiaoyan yang bahkan bisa memaksa Banseng bertarung seperti itu, ia sudah sangatlah kagum. Bahkan ia menegaskan mulai sekarang klan Gu akan memantau pergerakan dari klan Hun, jadi Xiaoyan tak perlu terlalu khawatir. Apalagi jika memang ada pergerakan yang mencurigakan, ia pasti akan melaporkannya kepada Papillon Xingyun. Pada akhirnya, karena garis darah dari Sun Er sudah mulai terekspos dan dirinya juga mulai diincar, Tetua Xuan pun dengan terpaksa mengajaknya pulang terlebih dulu. Dengan ini, Xiaoyan dan Sun Er pun lagi-lagi harus LDR ya lor ya. Di sana, Pak De Yaulau hanya mengatakan kalau klan Hun tak akan bisa berbuat banyak. Faktanya di Papillon mereka juga masih ada dirinya. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, Pak De pun juga mengajak semuanya untuk segera pergi. Tapi sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Xiaoyan? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, di sana Hun Yu malah dihukum keras oleh para tetua dari klannya. Sedangkan untuk Xiaoyan, ia pun akhirnya mengeluarkan lagi jiwa dari Han Peng untuk meminta informasi tambahan. Tapi di ending preview yang kali ini, sepertinya Papillon Xingyun harus kedatangan tamu yang tidak dikenal ya lor ya. Namun sayang, kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini, ya kan? Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.